Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erpain Esos MR dengan nomor induk dosen nasional 0916048904. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Tenggara. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah masyarakat sipil. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan informasi umum dari mata kuliah ini terkait tentang masyarakat sipil atau yang disebut sebagai civil society. Mata kuliah masyarakat sipil merupakan mata kuliah keahlian di bidang studi program studi ilmu pemerintahan dengan status mata kuliah wajib. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa yang sudah semester 6 dengan bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini dapat membekali mahasiswa ilmu pemerintahan dengan pengetahuan dan keterampilan dan menganalisis, mengevaluasi, serta mengimplementasikan masalah-masalah masyarakat sipil dalam bernegara. Fokus utama meliputi konsep teori dari berbagai perspektif teoritis mengenai negara, demokratisasi, dan masyarakat sipil. Kemampuan yang diharapkan setelah mengkaji mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dan urgensi masyarakat civil society atau civil society. Kedua, menganalisis karakteristik perkembangan masyarakat sipil di Indonesia. Ketiga, menganalisis tantangan masyarakat sipil di Indonesia yang efektif dan kontekstual. Keempat, mampu memahami dan menganalisis hegemoni negara menuju demokratisasi. Terus kelima, reformasi dan redemokrasi melalui pembangunan masyarakat sipil. Adapun materi yang dikaji pada mata kuliah ini adalah definisi dan perdebatan konsep civil society. Kedua, negara birokratik, otoriter, dan redemokratisasi. Ketiga adalah masalah dan prospek demokratisasi di Indonesia. Kelima adalah akar-akar civil society di Indonesia. Keenam adalah politik arus bawah dan studi pembangunan. Ketujuh, politik arus bawah dan civil society. Kedelapan, hubungan negara dengan civil society. Kesembilan, tantangan civil society di Indonesia. Dan kesepuluh adalah reformasi dan redemokrasi melalui pembangunan civil society. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu terdiri dari 16 kali pertemuan yang dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan ujian tengah semester atau UTS berada pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester berada pertemuan ke-16 dengan bobot penilaian 15% untuk kehadiran, 20% untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 35% untuk UAS. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yang saya ampuh yaitu menggunakan model pembelajaran partisipasi dan kolaboratif, yaitu menggunakan model pembelajaran sama, interaktif, diskusi kelompok, team-based learning, project-based, dan learning. Interaksi antara dosen dan mahasiswa terjadi dalam bentuk tanya jawab selama atau setelah perkuliahan berlangsung. Kemudian terdapat diskusi kelompok yang bertujuan untuk mendorong interaksi dan kolaborasi yang lebih mendalam tentang pemahaman materi. Penilaian dan indikator adalah alat penting untuk mengukur dan mengevaluasi terhadap tujuan proses pembelajaran. Penilaian yang efektif dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi mahasiswa dan dosen untuk membantu meningkatkan hasil dan proses belajar mengajar.
Berikut adalah teknik penilaian digunakan dalam mata kuliah ini. Pertama, penilaian tes formatif berupa kuis, tugas pekerjaan rumah, dan diskusi. Kedua, penilaian sumatif berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester, makalah, presentasi, dan debat isu terkait tentang civil society. Adapun indikator dalam penilaian ini adalah kriteria patokan yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian mahasiswa. Aspek indikator tersebut diantaranya pertama, indikator penilaian kognitif atau pengetahuan yang mencakup indikator pemahaman konsep pengetahuan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Aspek kedua, indikator penilaian efektif atau sikap adalah partisipasi, motivasi, minat, kerjasama, dan kolaborasi. Dan aspek ketiga adalah indikator penilaian psikomotorik atau keterampilan yang dinilai adalah keterampilan praktisi mahasiswa, yaitu kemampuan yang bersifat tugas-tugas secara praktis yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Yang dinilai dalam aspek ini adalah ketepatan dan ketelitian, kecepatan dan efisiensi, koordinasi, dan keterampilan motorik. Itulah penjelasan seputar mata kuliah masyarakat sipil atau civil society. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah masyarakat sipil pada program studi ilmu pemerintahan Universitas Sulawesi Tenggara. Berikut cuplikan dari proses pengajaran yang akan dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya terkait tentang mata kuliah masyarakat sipil. Di mana dalam pertemuan kali ini kita mencoba untuk mengurai persoalan masyarakat sipil. Dalam sebuah pendefinisian itu disebut dengan kelompok atau jaringan sosial di luar struktur negara atau pasar dibentuk oleh individu atau organisasi secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama. Kawan-kawan, biasa kita kenal persoalan terkait tentang masyarakat sipil ini adalah biasa di lembaga swadaya, biasa dengan mengatasnamakan persoalan kepentingan masyarakat, lalu kemudian biasa pendampingan kadang lembaga hukum, yang biasa untuk masyarakat yang kena kasus itu bisa juga. Terus terkait tentang masyarakat sipil juga ini kita membahas persoalan gerakan sosial, yang dimana ketika melihat pemerintah terhadap kebijakan yang dihasilkan kemudian bahwa tanpa ada persoalan kepentingan masyarakat, tapi justru itu menimbulkan sebuah protes. Contoh tahun 2009 kemarin itu bagaimana kemudian kenaikan BBM itu lalu kemudian mendapat kecaman berbagai mahasiswa maupun untuk masyarakat sipil, sehingga terjadi sebuah problematika baik dari Sabang sampai Merauke pada saat itu. Terus kedua, bahwa selain dari itu anggaran yang dihasilkan yang mendapatkan kerugian terhadap negara juga terhadap persoalan pembelian pesawat Sukhoi yang hari ini tidak berbuat apa-apa, dijadikan sebagai pajangan di Makassar. Ya, ada salah satu pesawat Sukhoi yang dibeli dari Rusia itu mengalami sebuah fase kerusakan dan tidak bisa dioperasi. Artinya bahwa ada sebuah kerugian negara yang sangat triliunan yang dibeli dari pesawat Sukhoi yang hasil dari kenaikan harga BBM tersebut. Lalu kemudian bahwa jika kita lihat bahwa dalam proses terkait tentang demonstrasi besar-besaran hingga menimbulkan sebuah korban jiwa, yaitu ada teman-teman kita mahasiswa yaitu di Makassar kan, lalu kemudian kebijakan negara ditarik kembali, bahwa ini adalah sangat tidak relevan terhadap permintaan masyarakat hingga dialihkan terkait tentang kelangkaan kenaikan harga bawang pada saat itu, ya masih ingat terkait tentang kelangkaan bawang pada saat itu. Ini adalah artinya bahwa sebuah dogma yang kemudian dihasilkan terkait tentang gelombang pergerakan civil society itu menimbulkan sebuah protes yang besar-besaran, justru adalah menimbulkan sebuah power, kekuasaan, bahwa kekuasaan itu bukan serta-merta bahwa dari negara, tapi justru masyarakat itu pemilik kedaulatan adalah sebagai pemilik power juga, kekuatan kayak gitu. Seperti yang saya sampaikan bahwa berbicara lembaga independen
biasa kita kenal untuk di masyarakat itu kita kenal dengan persoalan terkait tentang lembaga yang sifatnya swadaya. Swadaya itu kayak gimana sih? Kayak gini, kawan-kawan, jika kemudian bahwa pastinya kawan-kawan itu kan ada namanya lembaga, ada namanya organisasi desa ya, organisasi pelajar kadang gitu ya, organisasi pelajar mahasiswa mungkin di desa mana kayak gini. Contoh untuk di kampungku ada namanya KMPB, kumpulan organisasi yang terdiri atas pelajar dan mahasiswa. Di situ dia berfungsi selain dari pengkaderan di situ, akan tetapi bahwa di situ juga adalah sebuah monitoring atau evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh seorang kepala desa dalam hal pengambilan kebijakan. Dalam pengambilan kebijakan terhadap seorang kepala desa itu biasa kita lebih ketahui biasa itu adalah terkait tentang dalam musrembang. Di saat musrembang yang dimaksud adalah segala kepentingan yang ada dalam masing-masing dusun itu mengusulkan persoalan terkait tentang pembangunan secara fisik maupun secara non fisik, karena gitu. Akan tetapi terkadang yang kita ketahui terkadang itu tidak terimplementasi kayak gitu. Ada juga kasus yang kemarin itu persoalan terkait salah satu desa itu di Taliabu itu dilarikan anggaran persoalan ADD. Artinya kita tidak bahas itu ya. Tapi akan tetapi bahwa justru kemudian bahwa kepala desa dalam lembaga yang berbicara desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 16 itu memiliki otonomi khusus dalam hal mengembangkan persoalan terkait tentang desa. Akan tetapi bahwa ketika bahwa pengembangan tersebut ada aturan di situ yang kemudian harus dikembangkan juga. Aturan dia berfungsi adalah memonitoring persoalan terhadap kinerja seorang kepala desa dalam pemakaian anggaran. Biasanya ada kong kali kong antara instrumen hukum dengan kepimpinan. Biasanya kayak gitu. Maksud saya adalah instrumen hukum yang saya maksud adalah persoalan Pak Desa dengan pihak kepolisian. Karena gitu kita temukan ya, instrumen hukum ini kita anggap sebagai kepolisian. Terus ada juga kerjasama. Selain dari itu ada juga kerjasama yang lain. Karena selain dari itu kan badan pengawasan persoalan terkait tentang anggaran itu kan adalah inspektorat ada, kejaksaan ada, kepolisian juga ada. Artinya bahwa dalam jabatan politik terkait tentang kepala desa, ya kepala desa biasa saja. Artinya bisa kemudian dia mengamankan dalam posisinya dengan cara ya sudah terjadi sebuah sogok menyogok atau persoalan terkait tentang kebijakan yang tidak mementingkan terhadap kepentingan masyarakat. Jika kemudian bahwa itu terjadi, ada sebuah organisasi yang dari masyarakat yang di dalamnya itu termuat dari kawan-kawan pelajar maupun mahasiswa itu mencoba untuk memonitoring atau mengevaluasi. Artinya mengevaluasi, mempertanyakan bahwa kenapa kebijakan ini seperti ini, kayak gitu. Kenapa bisa kebijakan ini seperti ini? Bahwa kebijakan ini tidak mengatasnamakan, artinya tidak memiliki dampak yang cukup signifikan untuk masyarakat. Kenapa kemudian terjadi sebuah pembangunan? Kan bisa dilakukan seperti itu. Artinya bahwa lembaga terhadap independen dia tidak memiliki sebuah larangan untuk kemudian mengawasi. Dia itu adalah lembaga yang berjalan di tengah-tengah negara, bisa jadi untuk kemudian dia bergerak untuk atas nama terhadap lembaganya terhadap hal-hal yang bersifat urgen ataupun hal-hal yang tidak bersifat urgen ataupun terkait tentang hal-hal yang bersifat kepentingan masyarakat maupun yang bukan kepentingan masyarakat. Itu bisa jadi karena negara ini bersama instrumen secara demokrasi. Karena kalau memang bersifat demokrasi ya kita bebas semua untuk berbicara. Tapi ingat, pembicaraan kita, pergerakan kita ada hukum-hukum tertentu yang mengatur. Selama itu tidak melanggar norma hukum. Terus ketiga adalah persoalan terkait tentang memiliki tujuan memperjuangkan kepentingan publik atau kelompok tertentu. Biasa kawan-kawan kita melihat dalam materi ini, kita melihat bagaimana sih ada juga kelompok masyarakat ataupun ada juga kelompok mahasiswa yang biasa bermain di kalangan-kalangan terhadap dalam posisi negatifnya ya, dalam kalangan politik terkait tentang pencalonan biasa atas nama organisasi, padahal rupanya itu adalah hanya untuk kepentingan terhadap kelompok yang disebut sebagai interest dalam teorinya Freud dan Ruben. Itu artinya bahwa sebuah pergerakan itu hanya sebuah kepentingan politik yang ada. Artinya kita tidak melihat itu, akan tetapi justru berdirinya dalam sebuah lembaga yang bersifat swadaya, justru yang kita lihat adalah bagaimana kemudian bahwa lembaga itu mampu memperjuangkan terhadap hak-hak terhadap masyarakat, kayak gitu. Kalau sedang kita akan berbicara bahwa segala sesuatu kepentingan,
kita perdalam persoalan teorinya Freud dan Rubin, mungkin itu agak sedikit rancu juga persoalan terkait tentang implementasi ke lapangan. Tapi justru memang itu adalah berbicara kepentingan interest, itu adalah sebuah pernyataan yang definisinya itu adalah secara luas. Bisa jadi bahwa ini adalah kepentingan politik, bisa jadi ini adalah sebuah kepentingan masyarakat. Kayak gitu. Tapi dalam teori itu dia lebih menonjolkan persoalan terkait tentang pluralisme atau disebut sebagai bagaimana sih perilaku politik atau perilaku terhadap lembaga yang kemudian dengan mengabaikan persoalan norma-norma dan etika terhadap ADT dan ADT terkait tentang dalam sebuah kelembagaan. Kayak gitu. Yang ada adalah sebuah kepentingan yang ada. Ada pertanyaan sampai di situ sebelum selanjutnya. Lanjut. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya akan mempertanyakan, menurut Bapak, kebijakan negara yang selalu bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat sehingga menimbulkan protes demokrasi kalangan masyarakat sipil. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Kawan-kawan, berbicara persoalan terkait tentang protes demokrasi ini, memang sih bahwa ketika kemudian kita akan berbicara persoalan jangka panjang, jangka pendek maupun jangka menengah, di situ memang terbagi dalam hal terkait bagaimana kemudian negara itu memberikan sebuah konsentrasi. Seperti yang saya sampaikan bahwa contoh yang hari ini bahwa kemarin terkait tentang kelangkaan BBM yang kemarin dilakukan terhadap negara, apakah kita tidak melihat bahwa ada permainan di balik layar terkait tentang kenaikan harga BBM? Kita tidak melihat itu. Akan tetapi bahwa kenapa sih negara sangat sudi sekali dalam hal menaikkan harga BBM itu yang pertama. Bahwa tapi kalau seandainya kita perdalam, ini kalau seandainya kita pertimbangkan dengan persoalan terhadap pendapatan negara, ya mungkin itu kalau seandainya kita berbicara persoalan normatifnya, ya kita akan melihat bahwa berapa sih pendapatan terkait tentang BUMN dari hasil BUMN itu untuk menuju kepada APBN itu kan sangat besar sekali dari sekian tambang yang ada. Kayak begitu. Kayak begitu. Lalu kemudian ketika bahwa kemudian dia naik, itu jarang sekali dia turun. Kayak gitu. Kayak contoh seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kemudian bahwa negara menginginkan terhadap sebuah pertahanan negara dengan cita-cita untuk membeli pesawat Sukhoi yang dari Rusia, pada akhirnya kan tidak beroperasi juga dan rusak. Itu berapa kerugian negara? Itu yang pertama, bahwa berapa sih kerugian negara pada saat itu, sementara negara secara anggaran itu perlu harus dipertahankan dan dinaikkan terus. Karena jumlah terhadap anggaran negara itu adalah bagian sebuah tolak ukur terhadap sebuah pertahanan negara. Makanya konsentrasi negara itu ada dua sebetulnya. Yang pertama ada tiga. Yang pertama adalah pertahanan, terus kedua adalah terkait tentang selain pertahanan, terus kedua adalah persoalan terkait tentang gaji pegawai yang ASN. Karena ASN itu adalah bebannya dari anggaran DAU dan DAK. Jadi negara itu sebelum jauh-jauh hari mereka sudah persiapan anggaran terkait tentang PNS ASN ini. Lalu kemudian pertahanan, setelah itu ASN yang menjadi beban sekali itu adalah dengan persoalan terkait tentang kesehatan. Nah, kembali kepada terhadap sebuah pertanyaan itu, kembali kepada sebuah kebijakan. Kenapa sih bahwa negara menghasilkan sebuah kebijakan itu sehingga menimbulkan sebuah protes yang begitu banyak? Ya memang sih negara ini serba dilema. Kalau seandainya kita akan berpikir bahwa persoalan penghasilan itu cukup banyak, lalu kemudian dengan sebuah kenapa sih nekat sekali untuk menaikkan harga BBM? Ya pemerintah juga bingung. Pada tahun kemarin juga itu kan kenaikan presiden baru itu kan akan menghasilkan kebijakan baru juga terkait tentang visi misi dan meninggalkan terhadap visi misi yang lama. Lalu kemudian bagaimana dengan visi misi yang lama juga? Artinya barang yang menjadikan sebagai studi, yang menjadikan sebagai konsentrasi itu tidak pernah finish pada saat yang sama. Contoh hari ini terkait tentang kepemimpinan sebelumnya, ketika membutuhkan anggaran yang begitu banyak, pada akhirnya kan terbengkalai juga, ada beberapa terbengkalai. Persoalan kasus terkait tentang Senturi, persoalan terkait tentang kasus di salah satu bangunan yang kemarin disampaikan di zaman sebelumnya di era tahun 2009 tahun 2004 hingga tahun 2009
iya kalau tidak salah 2013 sampai 2013. Lalu kemudian Hambalang ya kalau tidak salah itu kan tidak tuntas juga. Lalu kemudian yang hari ini juga ya kita tidak sedang menjelaskan persoalan terkait dengan pimpinan, tapi justru bahwa anggaran negara itu habis terkuras di situ. Yang pada akhirnya adalah jalan keluarnya adalah kenaikan harga pajak. Kalau sebenarnya kita lihat bagaimana kemudian menurut Profesor Mahfud MD yang sering sampaikan di sosial media itu dia sering mengatakan itu bahwa jika penghasilan nikel saja dalam 1 bulan itu bisa diberikan anggaran untuk masyarakat sipil secara keseluruhan itu sebanyak 20 juta kan 30 juta dalam perkepala. Artinya terus sendiri kita melihat dalam perputaran pemasaran ekonomi keuntungan terhadap nikel pada saat itu untuk seluruh Indonesia. Nah itu berbicara dalam segi bagaimana terkait dengan tambang, persoalan tambang emas, persoalan terkait tentang besi, batu bara, minyak gas segala macamnya. Artinya saya tidak menutup persoalan itu, tapi inilah kenyataan. Hari ini juga kan bahwa bagaimana sih paradigma terhadap sosial. Kita bisa melihat bagaimana sih di sosial media itu terkait tentang gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam hal membungkam persoalan persoalan terkait tentang pemilik kekuasaan. Bahkan hingga sampai hari ini ada sekelompok mahasiswa, ada sekelompok masyarakat yang biasa mereka tidak percaya lagi dengan persoalan negara. Kayak gitu kan? Ya kadang juga seperti itu. Ini adalah gelombang protes yang artinya bahwa perusahaan harusnya mengkoreksi diri dalam hal menjalin sebuah kerjasama melalui desentralisasi otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 itu harusnya seperti itu. Ketika kemudian bahwa daerah itu memberikan sebuah terhadap kemandirian melalui undang-undang dalam mengevaluasi atau mengolah potensi terhadap daerah masing-masing, setidaknya bahwa potensi itu bukan berasal dari bukan saja terkait tentang pembangunan fisik, tapi justru pembangunan secara kemanusiaan juga itu kalau kayak gitu. Selain dari itu ya tentang pembangunan ekonomi jalan sesuatunya, tapi kan hari ini tidak pernah dilakukan. Artinya dilakukan juga, tapi banyak masyarakat yang mencoba mengatakan bahwa kita belum puas dengan pemerintah saat ini, kayak gitu. Dan hari ini juga ada beberapa daerah yang ingin memisahkan diri hingga muncul sebuah gerakan. Sekarang pertanyaannya, apakah itu salah satu sebuah gerakan sosial? Apakah ya itu salah satu gerakan sosial? Sekarang adalah kalau seandainya ada pertanyaan apakah itu masuk dalam sebuah ranah demokrasi? Nah, tidak. Negara Indonesia mengenal dengan persoalan separatis. Untuk pemisahan terhadap negara itu mengenal dengan separatis dalam hal terkait tentang pemisahan diri, kayak gitu kan. Orang-orang yang memisahkan diri karena ketidakpuasan dalam hal pemanfaatan persoalan terkait dengan sumber daya alam. Bagaimana kemudian bahwa kasus Sulawesi Tengah dengan pendapatan dalam setiap per tahun itu adalah triliunan, namun mereka tidak sampai untuk mendapatkan anggaran pendapatan terhadap daerah dan negara itu hanya tidak sampai dari 2%. 2% itu kalau dikalkulasi dalam anggaran kemarin itu kalau tidak salah 1.200 ya triliun yang didapatkan oleh pemerintah pusat dalam hal pengelolaan persoalan global. Tapi justru retribusi daerah hanya mendapatkan tidak sampai dari 2%. Itu hanya ya kurang lebih 500 miliar. Sementara pemulihan dan simulasi itu tidak dilakukan dalam perusahaan lingkungan. Saya tidak menjelekkan pemerintah pusat, tapi memang sudah seperti itu. Artinya harus mereka mengevaluasi bahwa terkait tentang daerah bukanlah sebuah pemanfaatan yang harus kita manfaatkan, harus ada pemulihan. Karena gempa itu ya masyarakat juga yang rasakan, kerusakan itu masyarakat juga yang rasakan. Ketika terjadi kerusakan dan negara hadir di situ hanya beberapa dan sekian untuk pemulihan. Kayak contoh kayak kemarin itu hanya pasti hanya diberikan terkait tentang uang pas atau uang yang kemudian untuk membangun rumah ketika orang-orang punya rumahnya, lalu kemudian bagaimana kerusakan barang-barang. Ini kan banyak hal kemudian masyarakat mengalami kerugian ya. Jika kemudian mereka kita perbandingkan dengan pendapatan negara. Oke, kita lanjut. Selain dari itu, peran masyarakat sipil di sini kita bisa lihat bahwa kontrol sosial dalam hal mengawasi kebijakan pemerintah. Terus kedua, advokasi memperjuangkan hak-hak manusia, seperti saya sampaikan. Terus kedua, ketiga adalah pendidikan politik, meningkatkan kesadaran warga tentang hak dan kewajiban. Ini hak dan kewajiban terhadap bagaimana menjadi warga negara yang baik, kayak gitu.
dalam hal mengikuti persoalan haknya kalian seperti apa seorang masyarakat dan kewajiban kalian itu seperti apa. Terus terhadap pelayanan sosial, memberikan bantuan dan pelayanan di bidang kesehatan, lalu kemudian mediator, menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Dalam mediator yang dimaksud ini adalah legislatif atau DPR yang kita kenal, itu adalah salah satu lembaga yang memediasi terhadap kepentingan masyarakat terkait melalui terhadap riset-riset yang ada. Ya, kalau sebenarnya kita ingin katakan terkait tentang itu, ya mungkin pandangan kita agak sedikit hal yang jelek lagi karena banyak kemudian tercemar persoalan terkait tentang kerjasama antara legislatif maupun eksekutif. Bahkan jangankan kita pergi di pusat ya untuk mengkaji itu, di daerah saja, di desa itu seperti itu, bahwa ketika antara BPD kerjasama dengan kepala desa maka ADD itu selesai. Karena begitu kan ya, pertanggungjawaban di akhir tahun kan selesai juga. Ketika kemudian datang inspektorat untuk kemudian melakukan sebuah evaluasi pengontrolan, yang terjadi adalah banyak kasus yang kita temukan. Ya seperti itu. Aja kemudian bahwa kenapa seperti itu? Ya kita masalahkan orangnya. Lagi-lagi bahwa itu adalah sebuah gerakan polis yang tidak bisa diubah kembali kepada pribadinya terkait tentang mental yang dimiliki terhadap seorang pemimpin atau instrumen masyarakat yang dimiliki yang sulit untuk kemudian diubah terkait tentang perilaku. Itu biasa ada salah satu penelitian dulu, Rio itu dia mengangkat persoalan pernyataan Soekarno itu yang disebut sebagai karakter national body. Itu adalah terkait tentang bahwa seorang pemimpin ataupun masyarakat itu perlu memberikan sebuah kekuatan dalam hal mencintai terhadap bangsa dan negara. Artinya kecintaan kita terhadap nasional kayak gitu. Tapi jika kemudian kita diperhadapkan dengan persoalan kepentingan, ya justru yang terjadi adalah sebuah kepentingan kelompok juga dan individu. Oke kawan-kawan, contoh lanjut bahwa bagaimana contoh masyarakat sipil, yaitu LSM lingkungan, lalu kemudian organisasi hak asasi manusia, keagamaan, organisasi profesi, dan forum warga atau kelompok kepentingan lokal. Selanjutnya terkait tentang bagaimana sih hubungan negara dan masyarakat sipil, ya seperti ini. Ketika negara menghasilkan dalam sebuah kebijakan bahwa ada sistem yang disebut sebagai demokrasi untuk memberikan menjembatani dengan atau mengesahkan persoalan terkait tentang gelombang klaim demokrasi, itu bisa. Makanya kawan-kawan mahasiswa itu diperbolehkan, silakan kamu melakukan demonstrasi karena ada sistem di situ, sistem demokrasi di situ. Tapi apakah kita tidak melihat apakah endingnya itu akan diterima atau tidak? Ya, persoalan ending mau diterima atau tidak klaim kalian itu terserah. Yang jelas bahwa negara memberikan sebuah instrumen, sebuah sistem bahwa di mana sebuah kelompok masyarakat silakan menyuarakan persoalan terhadap kepentingan. Jika itu disebut sebagai kepentingan masyarakat, itu silakan. Selama itu tidak melanggar hak asasi, tidak melanggar terhadap norma-norma yang ada. Seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah masyarakat sipil yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah masyarakat sipil atau civil society di program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Tenggara. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pusat dan Data Teknologi Informasi. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Tenggara, rekan sejawat serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.